Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, saya akan memaparkan tentang analisis strategi pembelajaran pada teaching at right level. Yang pertama, apa itu teaching at right level? Teaching at right level adalah proses pengajaran yang dilakukan untuk menjembatani perbedaan kemampuan berdasarkan perkembangan peserta didik. Contohnya, dalam satu kelas, perkembangan kognitif peserta didik sangatlah beragam, meskipun mereka berada dalam rentang usia yang sama. Teaching at right level tidak bergantung pada usia, melainkan bergantung pada kemampuan awal peserta didik, potensi, dan kebutuhan belajarnya. Yang kedua, mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Capaian pembelajaran dibuat berfase agar berbeda dengan kelas. Dalam satu kelas, peserta didik memiliki beragam kompetensi, potensi, dan kebutuhan belajar. Maka, capaian pembelajaran tiap-tiap peserta didik pun berbeda-beda. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Jadi, capaian pembelajaran merupakan tujuan atau target akhir proses pembelajaran dan dirumuskan berdasarkan fase atau tingkatan dari fase yang sederhana hingga kompleks. Selanjutnya adalah mengapa perlu capaian pembelajaran? Jadi, capaian pembelajaran ini digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Apa yang dimaksud dengan menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada? Jadi, dalam proses pembelajaran itu tentunya perlu menyesuaikan dengan situasi dan lingkungan belajar, yakni lingkungan belajar yang harus aman dan nyaman, sehingga mendukung proses pembelajaran yang maksimal. Yang keenam, apa itu capaian pembelajaran setiap fase? Capaian pembelajaran tiap fase adalah tujuan atau capaian kompetensi yang harus tuntas atau dicapai oleh peserta didik sesuai dengan tingkatan fasenya. Jika peserta didik gagal, maka harus melakukan remedial. Selanjutnya, bagaimana cara membuat capaian pembelajaran? Cara membuat capaian pembelajaran adalah dengan memperhatikan kompetensi, potensi, dan kebutuhan belajar peserta didik. Bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran? Cara menggunakan capaian pembelajaran yang pertama adalah ciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa dalam jumlah yang terbatas. Yang ketiga, ciptakan kebiasaan saling menghargai, menghormati, dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dan mampu menghargai kelebihan-kelebihan setiap orang. Yang keempat, berikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman-temannya atau orang dewasa. Yang kelima, lingkungan belajar harus mempunyai tempat untuk dapat bergerak, beraktivitas, dan tempat untuk beristirahat. Cara yang keenam adalah berikan anak keleluasaan untuk belajar dengan berbagai cara, tetapi sediakan juga kegiatan yang terjadwal dan rutin. Yang ketujuh, gunakan metode mengajar yang tepat. Yang kedelapan, gabungkan bermacam-macam pengalaman, material, dan strategi mengajar dalam menyusun kurikulum dan sesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang dipunyai anak sebelumnya, tingkat kematangan, gaya belajar, kebutuhan, dan minatnya. Yang kesembilan, ciptakan lingkungan yang tanggap akan kebutuhan anak dan merangsang kecerdasan mereka. Yang kesepuluh, gabungkan bahasa dan budaya dari rumah anak dengan sekolah, sehingga anak dapat menyumbangkan keunikannya masing-masing. Untuk cara yang ke-11 adalah
susunlah kurikulum yang tepat dan buatlah evaluasi atas proses dan hasil belajar anak. Yang ke-12, berikan kesempatan anak untuk memilih dan membuat rencana belajar agar mereka belajar berinisiatif dan ajukan pertanyaan dan komentar yang merangsang anak berpikir. Yang ke-13, sesuaikan derajat kesulitan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan anak agar anak menjadi percaya diri bila berhasil mengerjakan tugas-tugasnya. Yang ke-14 adalah berikan perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk seperti pujian dan kedekatan fisik. Yang terakhir, kembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan mengatur diri. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.